Jumpa pada video ini ya. Jadi dalam video ini saya memberikan sebuah pandangan ya. Jadi sekarang ada banyak persepsi dan ya kita masuk pada dikenal sebagai Merdeka Belajar yang sebelumnya ada istilah pendidikan karakter di kurikulum 2013. Nah, di sini saya melihat ada beberapa keganjalan ya. Jadi ini murni analisis saya. Ya, tentunya juga dibarengi dengan bekal ilmu ya yang saya peroleh ketika masih kuliah ya. Jadi ketika saya kuliah dulu di UNY, di mata kuliah itu ada apa ya? Selama saya kuliah ada dua mata kuliah tentang pendidikan karakter. Nah, selama dua mata kuliah tersebut juga terdiri 2 semester, saya banyak mendengar dari guru saya, dosen saya, dan banyak berdebat dengan beberapa teman terkait dengan pendidikan karakter tersebut. Nah, sebenarnya banyak juga ya. Jadi tidak hanya saya yang kadang agak ganjal, ada keganjalan di dalam pendidikan karakter tersebut. Tetapi ada beberapa dosen saya yang mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu hanya apa istilahnya musim jamur ya. Jadi di dalam masyarakat modern ya. Jadi kita pakai istilah di dalam sudut pandang apa ya kritik ya. Jadi pendidikan karakter sebenarnya ya banyak dikatakan sebagai sebuah hanya narasi-narasi besar ya yang coba digunakan untuk apa ya diyakini oleh masyarakat bahwa itu khususnya di dalam pendidikan ya bahwa pendidikan karakter itu dapat membuat masyarakat lebih baik. Nah, sebenarnya itu benar apa tidak ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya yang coba kita pahami lebih jauh. Sebenarnya pendidikan karakter itu seperti apa? Nah, di dalam video ini saya coba mengupas dari segi tinjauan ontologis, kemudian dari segi epistemologisnya ya. Nah, kita coba pahami sebenarnya pendidikan karakter itu asalnya dari mana. Kemudian di dalam penerapannya itu seperti apa dan apakah sebenarnya relevan dengan kondisi sekarang atau apa sesuai dengan konteks. Nah, di sini saya memberikan sebuah pertama saya ingin mengatakan bahwa unconnected ya. Jadi tidak ada relevansinya ya. Jadi apakah pendidikan karakter itu ada relevansinya dengan Merdeka Belajar. Nah, ini yang masih menjadi ganjal di pemikiran saya kalau kita mengatakan bahwa ini menjadi sebuah kesatuan, apalagi untuk memadukannya ya. Jadi padahal secara filosofis itu sangat berbeda ya. Landasan pemikiran juga sangat berbeda ya. Merdeka Belajar ya tentu punya jalur khusus, apa ya, punya sumber khusus dan arahnya juga beda. Penerapannya juga beda. Terus bagaimana dikaitkan dengan karakter tersebut? Ada yang ingin mau bebas, ada yang perlu diatur bahwa kamu harus seperti ini. Nah, karakter dan Merdeka Belajar sangat-sangat bagi saya itu sangat tidak ada relevansinya ya, dan sangat-sangat sulit untuk kita padukan ya. Nah, pada slide selanjutnya kita akan banyak berdiskusi di situ dan ya kita bisa sama-sama untuk memahami ya. Nah, kita mulai dari tinjauan ontologis. Nah, di sini kalau kita melihat secara ontologis, sebenarnya pendidikan karakter dan Merdeka Belajar itu sudah berbeda dari dasar pemikiran. Nah, kenapa demikian? Karena di sini pendidikan karakter itu sebenarnya landasan ideologinya adalah konservatisme. Sedangkan Merdeka Belajar landasan ideologisnya adalah liberal. Nah, saya kira kita semua sudah tahu bahwa
antara konservatisme dan liberalisme itu sudah berbeda. Nah, kita kembali lagi pada pandangannya William Olins tentang ideologi-ideologi pendidikan. Saya kira dia sangat jelas di situ membedakan antara kedua sudut pandang ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedua narasi ini, pendidikan karakter dan merdeka belajar, dapat dipadukan. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa pendidikan karakter dan merdeka belajar itu adalah narasi-narasi besar yang coba dikembangkan di dalam lembaga pendidikan. Nah, pendidikan karakter saya kira sangat-sangat kita kenal dan sangat-sangat dipaksa di sekolah untuk dicoba dilakukan ketika di kurikulum 2013. Tetapi ketika kita masuk sekarang di menteri pendidikan yang baru, nah ini yang kemudian mencoba untuk sebenarnya mengganti atau menggeser ya dari paradigma lama ini. Tetapi ada beberapa pendapat ya yang juga mengatakan bahwa kedua pendidikan karakter ini bagian dari pendidikan multikultural dan sangat relevan. Nah, di sini saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi di sini. Kenapa? Karena saya melihat dari segi sudut pandang ontologis bahwa ternyata pada dasarnya kedua pandangan ini atau kedua narasi ini sangat berbeda. Nah, pertama kita lihat dari pendidikan karakter lahir dari ideologi konservatif. Nah, kenapa dikatakan lahir dari ideologi konservatif? Karena pada dasarnya pendidikan karakter itu kan ada tujuan untuk memadukan atau mengarahkan masyarakat pada suatu kesatuan yang moral atau suatu kesatuan yang dianggap sakral di dalam masyarakat. Sehingga ketika ada masyarakat yang berbeda atau ingin mencoba untuk bebas di dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut atau kelompok masyarakat tersebut, ini sangat-sangat dia dianggap tidak bagian dari dia dianggap sangat liberal ya. Jadi kalau seumpama orang tersebut taat, mematuhi sebuah aturan, apapun yang dibuat oleh pemimpin itu sangat dipatuhi karena dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin itu adalah sebuah kebenaran. Masyarakat yang taat pada aturan dan mempunyai karakteristik sendiri sesuai dengan yang disepakati di dalam masyarakat. Jadi apabila ada masyarakat yang berbeda atau berbeda karakter di dalam masyarakat tersebut, dianggap menyimpang atau keliru. Nah, ini salah satu pandangan konservatif yang kenapa dikatakan bagian dari karakter. Nah, saya kasih contoh misalnya begini. Di dalam sebuah sekolah misalnya, katakanlah SD ya, ada siswa yang maunya berpakaian sembarang ya, padahal kan sudah ada baju seragam yang disepakati. Jadi siswa tadi yang ingin bebas ya, yang ingin bebas, terserah dia mau pakai apa, mau pakai sendal ke sekolah atau tidak pakai sendal, itu dianggap tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi peraturan sekolah ada untuk pakai sendal atau pakai sepatu. Nah, ketika siswa tersebut berbeda, dianggap menyimpang dan tidak berkarakter. Nah, disinilah salah satu landasan yang memperkuat bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu adalah bagian dari cara berpikir yang konservatif. Kemudian yang kedua, berasal dari pendidikan moral sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa pendidikan moral itu kan sangat erat kaitannya dengan konservatif juga ya. Jadi konservatif ya tentu akan sangat menopang tentang selalu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya yang pokoknya yang ada di dalam masyarakat itu, aturan-aturan yang diatur di dalam masyarakat itu harus diikuti. Kalau tidak mengikut pada aturan dalam masyarakat itu, Anda dianggap
berbeda dan Anda dianggap sudah melanggar, dan apabila ada perbedaan lain, maka yang paling Anda dicap sebagai orang yang tidak berkarakter, siswa yang tidak berkarakter. Nah, sebenarnya kita bisa juga kembali pada pendidikan Indonesia sebelumnya ya. Kenapa saya katakan bahwa pendidikan moral itu, pendidikan karakter itu adalah sebenarnya istilah baru di dalam pendidikan, istilah pendidik baru ya di dalam, cuma istilah baru ya, tapi pada esensinya sebenarnya sama. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya kan, pendidikan kita kan ada istilahnya dulu pendidikan moral dan Pancasila. Tetapi entah kenapa tiba-tiba pendidikan moral itu hilang begitu saja ya. Nah, di kurikulum 2013 tiba-tiba ada muncul pendidikan karakter. Nah, apakah pendidikan karakter dan pendidikan moral itu sama? Nah, ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar. Tetapi jawabannya itu ketika ketika saya membaca bukunya Thomas Lickona, sebenarnya pendidikan karakter ya sama saja dengan pendidikan moral. Tetapi nanti dianggap bahwa pendidikan karakter itu juga pendidikan moral adalah bagian di dalam pendidikan karakter. Jadi saya rasa ini hanya pemutarbalikan kata saja. Jadi istilah-istilah di dalam masyarakat modern ini coba untuk diangkat dan menjadi sebuah narasi yang kemudian masyarakat mengagumi hal itu. Misalnya pendidikan karakter. Makanya kata-kata istilah pendidikan karakter itu kan ya selalu dibahasakan, oh ya begini-begini, dan selalu dianggap bahwa itulah salah satunya cara. Padahal sebenarnya pendidikan karakter itu sebenarnya sudah lama, hanya saja pemilihan kosakata yang baru untuk menggantikan paradigma lama saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mengalami pergantian nama menjadi pendidikan karakter karena penggunaan istilah pendidikan moral mulai ditinggalkan oleh masyarakat modern, digantikan dengan istilah pendidikan karakter. Nah, saya rasa pada dasarnya hanya pergantian kata saja. Ya, saya kira juga karena landasannya bahwa banyak korupsi dan seterusnya. Ini kita lihat pada poin selanjutnya bahwa pendidikan karakter lahir dari kritik terhadap pendidikan agama. Nah, sebenarnya ini juga yang saya kira sangat relevan dengan situasi yang sekarang, dan kita lihat juga bahwa lahirnya sebuah paradigma ini kan karena menganggap bahwa kok orang-orang sekarang ya tinggi agamanya, sudah belajar agama di sekolah, tetapi kok masih korupsi. Nah, ini yang kemudian pendidikan karakter ini seolah dianggap sebagai solusi ya. Jadi solusi terhadap pendidikan agama yang dianggap tidak mampu untuk memperbaiki moral masyarakat. Jadi solusi apa sebenarnya untuk memperbaiki peserta didik yang kemudian menjadi generasi penerus bangsa? Salah satunya adalah pendidikan karakter. Nah, inilah sebenarnya tujuan utama atau landasan di dalam pendidikan karakter tadi. Jadi mencoba untuk menggeser sebuah paradigma lama, misalnya istilah-istilah pendidikan agama yang dianggap tidak relevan atau dianggap selama ini gagal diterapkan di lembaga pendidikan, dicoba diterapkan dengan sebuah pendidikan yang pada umumnya mengarah ke moral, tetapi tidak memihak pada salah satu agama, sehingga fokus pada pendidikan moral saja. Nah, sekarang kita lihat apakah sebenarnya pendidikan karakter ini relevan dengan merdeka belajar.
Nah, di sini saya sangat tidak setuju kalau kita mengatakan demikian. Jadi, secara real, pendidikan karakter pada esensinya di dalam Merdeka Belajar itu sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena Merdeka Belajar pada dasarnya itu sifatnya bebas. Jadi landasan ideologinya itu adalah liberalisme ya. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita pertajam apakah konservatisme dan liberalisme itu berbeda ya, itu sangat jelas ya. Nah, di sini kita perlu pahami lebih jauh ya. Jadi konsep Merdeka Belajar lahir dari ideologi liberal. Itu membebaskan peserta didik dari kekangan struktur pendidikan. Nah, saya kira kunci atau poin penting di dalam Merdeka Belajar sekarang kan adalah tidak mengikat siswa di dalam sebuah kelas pembelajaran dan tidak terlalu banyak melakukan pembelajaran di dalam ruangan ya. Jadi ya kelas itu banyak ya, maksudnya ruangan. Jadi kelas itu tidak hanya di dalam ruangan, tetapi kelas itu ada banyak. Kelas bisa di pasar, bisa di toko, bisa di gunung, bisa di pantai, bisa juga secara daring atau online. Nah, itulah konsep di dalam Merdeka Belajar. Jadi kita di gunung bukan berarti jalan-jalan, tetapi melihat kondisi alam. Kita di laut bukan berarti berenang, tetapi belajar tentang kondisi atau lingkungan di laut. Kita di pasar bukan berarti belanja, tetapi belajar tentang bagaimana kondisi ekonomi atau bagaimana interaksi masyarakat di dalam pasar. Dan saya kira begitu dengan yang lain-lainnya. Jadi konsep Merdeka Belajar juga ini sangat memberikan kebebasan atau keleluasan kepada guru dan siswa. Jadi tidak ada ikatan yang akan membuat orang itu terpadu di dalam sebuah keseragaman. Nah, kita jalan-jalan di luar sana sambil belajar kan tidak perlu pakai seragam. Apakah harus pakai seragam? Nah, kalau kita pakai seragam, otomatis ya kita tidak merdeka dong. Kita masih dikekang oleh sebuah ideologi tunggal. Sedangkan di dalam Merdeka Belajar, kalau kita pakai sudut pandang liberalisme, itu adalah kebebasan kepada siswa atau guru secara sudut pandang misalnya kita kan humanis ya. Jadi sudut pandangnya juga adalah humanisme. Jadi kebebasan hak asasi manusia yang diutamakan. Jadi tidak ada paksaan-paksaan tertentu dan juga tidak ada harus kekangan. Tetapi sudut pandang liberalisme itu sebenarnya bukan berarti orang seenaknya atau sebebasnya ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa liberal itu adalah orang sewenang-wenangnya dan seterusnya, saya kira kita perlu kaji lagi ya. Karena pada esensinya tidak seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga lihat di sini bahwa Merdeka Belajar sebenarnya berkembang di bawah paradigma ya pemikiran para postmodern ya. Ini kan sekarang banyak tokoh-tokoh postmodern ya. Jadi kita bisa juga lihat di sini bahwa sebenarnya Merdeka Belajar itu bisa kita beri istilah tentang post education ya. Post education ya. Jadi melampaui dari struktur-struktur sistem pendidikan sebelumnya yang sudah istilahnya sudah dikenal masyarakat bahwa kita harus seperti ini. Nah, di sini sebenarnya pada intinya saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan istilah Merdeka Belajar itu sangat berbeda dan memiliki landasan ideologi atau filosofi yang berbeda. Sehingga kenapa berbeda? Karena memang pada dasarnya konservatisme dan liberalisme itu berbeda. Nah, di sini Merdeka Belajar itu kan berangkat dari beberapa tokoh-tokoh di Amerika, juga di Prancis misalnya, di Brasil misalnya Paul Freire, tentang
adanya ketertindasan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Ivan Illich mengatakan bebaskan siswa dari kekangan sekolah, dan juga beberapa tokoh-tokoh filsuf lainnya di dalam pendidikan, misalnya Albert Reimer, yang mengatakan di dalam kelas itu ya itu seolah memenjarakan siswa, dan bangku itu sifatnya memaku tubuh siswa agar tunduk pada guru. Nah, ini yang kemudian dipecahkan di dalam Merdeka Belajar. Kalau kita memberikan kebebasan seperti ini kepada guru dan siswa, itu sudah sangat berbeda kalau kita mengatakan sebagai konservatif dan pendidikan karakter. Kenapa? Karena Merdeka Belajar itu memberikan kepada siswa dan guru untuk hidup berdasarkan apa yang mereka inginkan. Hidup berdasarkan apa yang sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Karena setiap orang itu kan punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri. Jadi tidak ada karakter yang perlu dibentuk pada orang. Kenapa? Karena pada esensinya karakter itu berasal dari individu. Nah, ini dalam sudut pandang Merdeka Belajar liberal. Jadi tidak ada pemaduan di dalam suatu komunitas, tidak ada pemaduan di dalam suatu kelas. Siswa, kita biarkan dia untuk hidup sesuai dengan apa yang dia miliki. Bukan untuk memberikan sesuatu bahwa kamu harus mengikuti pola ini. Nah, tapi ini yang kemudian menjadi orang salah paham, katanya nanti menyimpang. Tetapi pada dasarnya liberalisme tidak sampai ke situ, tetapi liberalisme itu punya ukuran tertentu, tetapi tetap mengikat pada sebuah kebenaran. Tetapi misalnya mengganggu atau sudah masuk kepada istilahnya vandalisme, itu sangat bertentangan dengan liberalisme. Jadi liberalisme itu bukan berarti vandalisme atau kekacauan atau perusakan, tetapi memberikan kebebasan kepada individu untuk menyuarakan hak asasinya. Nah, ini kita akan perdalam pada slide selanjutnya. Jadi pada selanjutnya kita akan mengkaji tentang tinjauan secara epistemologi. Slide ini, jika kita melihat dari secara epistemologis, pendidikan karakter dan Merdeka Belajar sebenarnya sudah berbeda dari segi pemahaman ya. Nah, saya rasa ini sangat urgent sekali ya apabila kita ingin menerapkannya ya. Karena dari segi pemikiran, dasar pemikiran, dan segi pemahaman, pendidikan karakter dan Merdeka Belajar itu sudah sangat berbeda ya. Nah, kita lihat di sini ya, pendidikan karakter itu menggunakan sudut pandang behaviorisme ya. Jadi yang satunya menggunakan sudut pandang behavior, kemudian Merdeka Belajar menggunakan sudut pandang humanis dan juga kritis ya. Jadi kedua narasi ini yang saya kira yang sangat populer ya, ini khususnya di Indonesia ya. Ya, kita sekarang kan ya sebenarnya belum masuk pada kalau orang mengatakan 4.0 mau 4.1 atau 4.5 atau nanti 5.0. Sebenarnya kita masih awam untuk masuk di situ kalau dari segi ini saja kita tidak memahaminya ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang masyarakat kita atau sistem di dalam pendidikan atau pola berpikir kita sekarang di Indonesia masih terkunci pada sudut pandang modernisasi ya, belum masuk pada postmodern. Contohnya adalah kita senang dengan narasi-narasi besar ya, ada istilah pendidikan karakter ya, semua maunya penelitian karakter, semua mengagumi pendidikan karakter. Padahal sebenarnya itu hanya proses perubahan nama saja dari sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya ya.
kemudian muncul lagi narasi-narasi besar sekarang, yaitu Merdeka Belajar ya. Jadi seperti yang dikritik di dalam masyarakat modern bahwa ada kekacauan dalam berpikir, ingin adanya pemujaan terhadap suatu bahasa ya, sehingga misalnya pendidikan karakter itu kan sebuah bahasa ya, kemudian merdeka belajar ya. Nah, ini salah satu ciri masyarakat modern. Nah, ini sebenarnya kita perlu juga untuk bagaimana bisa melampaui ini agar kita tidak terjebak dengan istilah-istilah ini sebenarnya di dalam pendidikan. Dan tidak ada juga sebenarnya maksud saya kita tidak boleh terkunci ya dengan istilah-istilah ini. Jadi kalau ada istilah seperti ini, seperti yang saya sebutkan juga tadi bahwa hanya sekedar musim jamur saja ya. Jadi kalau sudah muncul sebuah yang yang trending dibicarakan, semuanya arahnya ke sana, semuanya ingin menulis ke situ. Nah, ini salah satu yang dikritik sebenarnya di dalam masyarakat modern tentang keterpusatan masyarakat pada sebuah satu narasi besar ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi dari segi pemahaman pada dasarnya memang sudah berbeda. Tadi ya, behavior, tentu behaviorisme sudut pandangnya berbeda dengan humanis dalam filsafat pendidikan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa jika pendidikan pendidikan karakter menggunakan sudut pandang behavioris, tentu ini menganggap bahwa manusia itu seperti kertas kosong ya. Saya kira istilah kertas kosong ya ini sudah banyak dipaparkan ya. Kita lihat dari John Locke dan beberapa tokoh yang memiliki sudut pandang yang sama ya. Nah, sudut pandang behaviorisme juga banyak dikembangkan di dalam pendidikan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat pendidikan di era modern sebenarnya itu memiliki sudut pandang behavior ya. Nah, hingga sampai hari ini ya. Nah, tetapi kita lihat sekarang sebenarnya sudut pandang behavior itu sebenarnya sudah akan mulai dipatahkan di dalam misalnya kalau kita pakai Merdeka Belajar yang sudut pandangnya postmodern. Jadi ada paradigma lama yang coba akan digeser ya sebenarnya. Meskipun ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan karakter dan Merdeka Belajar nanti akan saling keterkaitan. Tapi ya dari segi segi makna, landasan pemikiran, dari segi pemahaman itu sudah berbeda ya. Apalagi nanti kalau kita masuk ke tahap pelaksananya, karena itu punya sudut pandang yang berbeda. Nah, kita lihat bahwa memang pada dasarnya di dalam penerapannya, pendidikan karakter itu sebenarnya menganggap bahwa siswa itu itu sebenarnya belum punya apa-apa di dalam dirinya ya. Jadi siswa itu punya karakter ketika guru mengarahkan bahwa oh ini loh yang baik, ini yang tidak baik. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi behavior bahwa sebenarnya berangkat dari apa yang dia dapat di lingkungan itu, itulah yang akan siswa itu serap. Nah, sudut pandangnya seperti itu. Dari segi pemahamannya seperti itu. Jadi peserta didik terbentuk sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, percaya bahwa di dalam pendidikan karakter apapun yang diajarkan oleh guru maka siswa itu akan terbentuk karakternya berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini di sisi lain juga kita melihat bahwa di dalam pendidikan karakter itu mengutamakan yang namanya seragam ya. Jadi semuanya harus sama ya. Makanya di dalam lingkungan pendidikan kita lihat bahwa ya maksudnya sekolah di Indonesia ya ada orang yang senang seragam ya. Jadi kalau sumpama tidak pakai seragam seolah bahwa ini siswanya tidak berkarakter. Ini siswanya tidak baik atau bajunya itu di style dalam ya, rapi, pakai dasi. Nah,
Kalau sudah pakaian pakai dasi rapi, pakai sepatu rapi sekali kelihatan seragam, ini ini bagus, ini berkarakter dan seterusnya. Nah, anak-anak yang berbeda dengan itu dianggap ini siswanya tidak baik dan seterusnya. Nah, dalam sudut pandang behavior atau pendidikan karakter itu ya arahnya seperti itu. Nah, ini seolah mengeneralisir siswa pada satu uh, ideologi tunggal ya, bahwa semuanya harus sama dan seterusnya. Hari Senin semuanya harus pakai baju ini, warnanya begini, dasinya begini. Nah, itu yang kemudian sebenarnya sangat-sangat diyakini di dalam pendidikan karakter, bahwa kalau kita menanamkan itu kepada siswa, maka siswa akan menjadi baik, menjadi patuh, dan akan memberi manfaat pada keluarga dan negara dan sebagainya. Nah, saya kira itulah salah satu sudut pandang pendidikan karakter, mengapa dikatakan dia dari segi pemahaman itu menggunakan behaviorisme relevan dengan behavior. Nah, coba kita lihat dari bandingkan dengan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu menggunakan sudut pandang humanis dan kritis. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa humanis dan kritik itu pada dasarnya kan ya, humanis kan menganggap bahwa, meyakini bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki potensi dan karakter masing-masing yang akan tumbuh secara sendirinya jika peserta didik diberi kesempatan. Nah, dari segi pemahaman ini sebenarnya sudah sangat berbeda ya. Jadi yang satunya, pendidikan karakter itu menganggap bahwa siswa itu sebenarnya pada dasarnya belum punya pahaman apa-apa. Nanti ketika diajar oleh guru, itu baru mereka punya karakter dan ilmu dan seterusnya. Punya potensi ya. Sedangkan di dalam sudut pandang Merdeka Belajar, atau kita pakai sudut pandang humanis, sebenarnya itu sudah menganggap bahwa pada dasarnya setiap manusia atau siswa itu sudah punya potensi. Jadi, lingkungan pendidikan itu hanya sebagai wadah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi, siswa itu jago matematika karena pada dasarnya dia sudah punya pada dasarnya passionnya arahnya ke situ. Keterampilannya atau kemampuannya arahnya ke situ. Kok siswa yang pintar matematika kok belum tentu juga pintar main bola ya? Kenapa? Karena yang pintar main bola tadi itu passionnya arahnya ke situ. Pintar sosiologi, kenapa? Karena arahnya passionnya arahnya ke situ. Potensi yang dimiliki siswa sebenarnya ada di situ. Jadi Merdeka Belajar kalau disuruh pandang humanis menganggap bahwa tidak bisa kita mengeneralisir bahwa semua orang akan pintar matematika ketika kita memberikan pelajaran matematika. Semua siswa akan pintar fisika kalau semuanya kita memberikan mata pelajaran fisika. Semua siswa akan pintar sosiologi kalau kita memberikan mata pelajaran sosiologi. Kenapa demikian? Karena belum tentu siswa tadi yang belajar sosiologi itu senang belajar sosiologi atau kemampuannya ada di situ. Nah, kenapa dikatakan Merdeka Belajar? Karena berusaha untuk memberikan hak penuh kepada siswa untuk menentukan di mana kemampuannya, di mana visionnya, atau di mana potensi yang dimilikinya, di mana dia bisa mengembangkannya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan bahwa mengutamakan hak asasi manusia, sudut pandang humanis, bahwa mereka harus diberi kebebasan dalam menentukan apa yang ingin mereka kembangkan di dalam dirinya.
Nah, ini yang sangat-sangat bertentangan sebenarnya kalau kita lihat dari segi struktur pendidikan ya yang kita yakini sekarang, dan juga apa yang sudah kita kembangkan selama ini di dalam kurikulum pendidikan nasional ya. Karena dalam pendidikan nasional itu selama ini mulai dari KTSP, KBK, dan sampai ke pendidikan kurikulum 2013, semuanya sebenarnya berdasarkan pada sudut pandang behavior. Tetapi di dalam Merdeka Belajar ini sebenarnya itu memberikan sebuah wajah baru di dalam pendidikan ya, yang dulunya cenderung pada sudut pandang behavior, tetapi kini sudah mulai masuk kepada hak asasi manusia, penyuaraan terhadap independensi siswa ya, kemerdekaan terhadap siswa, atau kita pakai sudut pandang humanis. Nah, sebenarnya melahirkan juga itu sebenarnya kita sebut tadi adalah kritis ya. Siswa kritis otomatis siswa sudah independen sebenarnya menentukan apa yang ingin dia inginkan. Dan juga untuk masuk kepada Merdeka Belajar sebenarnya ya karena ada banyak kritik terhadap kurikulum sebelumnya ya, terutama kurikulum 2013. Sehingga pada dasarnya yang dikritik di situ adalah pendidikan karakter. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu dianggap tidak sukses. Kurikulum 2013 itu tidak sukses sehingga lahirlah Merdeka Belajar. Berarti pada dasarnya di kurikulum 2013 itu tidak memberikan kebebasan kepada siswa. Pendidikan karakter itu tidak memberikan kebebasan kepada siswa. Sehingga ada kritik terhadap itu, kemudian melahirkanlah Merdeka Belajar. Nah, di sini juga kita lihat bahwa keseragaman itu tidak penting sebenarnya di Merdeka Belajar ya. Kenapa keseragaman itu tidak penting? Karena siswa harus dimerdekakan. Ya, kalau siswa ingin mau menggunakan baju seragam, mau mengapa ya? Misalnya hari Senin mau menggunakan baju, mau pakai baju hitam putih atau merah biru dan seterusnya. Sebenarnya itu nggak ada pengaruhnya ya. Jadi tidak ada tidak ada sebuah narasi-narasi besar yang bisa mematahkan itu kalau kita menggunakan sudut pandang di Merdeka Belajar, khususnya di sini di kritik dan humanis. Jadi siswa itu diberikan sebuah kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dia inginkan. Dan juga dalam sudut pandang humanis atau kritik sebenarnya ya kan, memang apakah memang keseragaman itu, misalnya siswa yang tidak pakai seragam itu tidak baik? Apakah ada jaminan bahwa siswa yang tidak menggunakan baju seragam itu tidak baik? Ataukah baju seragam itu berpengaruh terhadap kecerdasan siswa? Nah, ini sebenarnya salah satu yang dikritik yang dari sudut pandang selama ini ya, behavior, keseragaman atau universal di dalam pendidikan. Nah, jadi yang utama yang disampaikan sebagai penutup di dalam pembahasan ini adalah tentu kita bisa melihat bahwa dari tahap pemikiran dan beberapa yang sudah saya uraikan di sini, mulai dari dari segi ontologis dan sampai ke epistemologisnya, tentu memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya. Nah, saya belum sampai hari ini belum mendapatkan sebuah cara berpikir atau bagaimana cara menyambungkan kedua narasi ini ya, atau semua pendidikan karakter dan Merdeka Belajar ini bisa menjadi sebuah satu. Tetapi bisa saja digabungkan ya, misalnya kalau memang ada orang yang menggabungkan, tetapi itu saya kira hanya sekedar menggabungkan, tetapi memadukannya itu nanti tidak akan, saya kira sangat-sangat rumit ya kalau kita menggunakan alur berpikir yang sebenarnya berdasarkan pada sudut pandang keilmian ya. Tetapi kalau kita hanya ingin mengatakan di dalam Merdeka Belajar nanti siswa berkarakter, ya saya kira ya dikatakan saja, tetapi pada realitasnya itu yang kemudian saya kira tidak akan koneksi, karena pada dasarnya dalam sudut pandang keilmuan itu tidak sama ya.
Nah, uh, saya kira di beberapa video selanjutnya kita bisa berdiskusi, tetapi untuk ulasan di sini saya kira ini bisa apa yang kita gunakan sebagai bahan diskusi. Saya ucapkan terima kasih. Kita bisa diskusi pada kolom komentar di bawah.